Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi di sini gue pengen ngajak lu semua yang khususnya yang punya potensi dari dalam bidang public speaking seperti broadcasting, storytelling, pidato dan segala macam sejenisnya. Gue pengen ngajak lu semua, ayo numpung kita lagi masa-masa lockdown, masa-masa karantina, masa-masa di rumah, full di rumah, hiburan dadakan kan, daripada kalian nganggur. Ini kita gali potensi diri kita khususnya dalam bidang public speaking. Salah satu caranya yang pengen gue lakuin ini apa itu? Podcast. Jadi podcast di Indonesia ini sudah jauh berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Yang biasanya atau bahkan sekarang di YouTuber terkenal sekarang itu model videonya itu udah berbau podcast gitu. Ya, jadi buat kalian semua yang punya potensi, ayo kita lakuin bareng-bareng, kita gali bareng-bareng daripada kita di rumah nggak melakukan hal yang bermanfaat lah, cuma tidur, makan, beribadah, cuma hal-hal yang monoton. Lebih baik kita kembangkan potensi diri kita. Bagaimana kelanjutan podcast gue yang paling pertama ini? Dengerin, lakuin, laksanain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-temanku se-Islam, seiman, sebangsa dan senegara. Gimana nih kabar kalian semua? Baik kan? Alhamdulillah. Dimanapun, kapanpun kalian berada, jangan lupa bersyukur ya. Karena bersyukur gak cuma nenangin hati, jiwa dan pikiran saja. Nikmat kalian insya Allah pasti akan ditambah. Amin amin ya robbal alamin. Oh iya, sebelumnya gue pengen kenalin diri gue dulu. Nama gue Muhammad Iqbal Alidafi. Umur gue masih muda loh, 16 tahun. Masih muda kan? Belum punya KTP, belum punya SIM lagi. Gue sekolah di Pondok Pesantren Darul Mutakin Parung Bogor. Dan gue masih duduk di bangku sekolah menengah ke atas, atau di sana tuh disebutnya aliyah, madrasah aliyah. Jadi gue masih duduk ya kelas 10, kelas 1 aliyah. Jadi buat podcast gue yang paling pertama ini, gue mau mengusung episode dengan tema motivasi diri dengan subtema bullying. Teman-temanku se-Islam, seiman, sebangsa dan senegara, dimanapun kalian berada, berapapun umur kalian, khususnya yang masih duduk di bangku sekolah, pasti kalian tahu atau bahkan ngerasain yang namanya bullying. Bullying di Indonesia bisa dinilai memiliki angka yang cukup tinggi. Hampir, bahkan di semua sekolah di Indonesia pasti ada yang namanya bullying. Buat semua orang yang sedang mendengarkan ini, khususnya yang menjadi, dalam tanda kutip ya, korban bullying, lu harus punya prinsip hidup yang kuat. Tapi gak cuma prinsip hidup doang, mental lu juga harus kuat. Dengerin baik-baik. Lu dibully, jangan makin ngedown dan jangan jadi gak punya semangat hidup gitu. Ibarat begini, besi makin di tempat tuh harusnya makin kuat. Nah, ibaratnya begitu. Khususnya buat lu pada yang jadi korban bully, lu harus jadi besi. Jangan jadi kayu yang gampang rapuh dan gak bisa ditempa. Kurang lebih seperti itu. Jadi biarin aja orang yang ngebully ngomong, nyinyirin lu, mau bagaimanapun mereka memperlakuin lu, bahkan lu dikucilin sama mereka, gak usah dipeduliin. Ingat, lu gak bisa ngebales dia dengan fisik. Kalau lu balas dengan fisik, malah lu yang makin tertekan. Jadi yang harus lu lakuin, pilihannya cuma 2. 1, lu diemin tanpa ada pergerakan atau pembuktian dari diri lu. Dan kesannya lu pasrah dengan keadaan lu dibully seperti itu. Risikonya, lu bakal berhenti dibully sampai mereka yang ngebully lu itu capek dengan perbuatan mereka. Kalau mereka gak capek-capek, sama itu juga lu makin tertekan. Yang kedua, di hadapan mereka lu diam, tapi di belakang mereka lu ada pergerakan buat ngebuktiin kepada mereka kalau lu itu ini loh, gue sebenarnya
Ibaratnya begitu. Lu buktiin dengan prestasi lu, potensi yang ada di diri lu. Ibarat kata selama lu dibully, lu diem. Tapi ada saatnya lu yang ngedemin mereka. Jadi sekarang buat lu para korban bully, tinggal pilih deh tuh. Lu mau yang mana? Mau yang pertama kah? Apa yang kedua? Kalau lu pilih yang pertama dan mental lu istilahnya masih abal-abalan, mendingan jangan deh. Mendingan lu pilih yang kedua. Dan kalau lu pilih yang kedua, satu kuncinya, lu harus pede dan bermental kuat. Ingat, setiap diri lu pasti ada bakat terpendam. Gak mungkin Allah, Tuhan kita semua nyiptain makhluk tanpa bakat dan kelebihannya masing-masing. Dan untuk kalian para pelaku bullying, ingat, kalian hidup di dunia ini gak akan selamanya, bakal kekal abadi di dunia. Dan gak ada manusia satupun di dunia ini yang sempurna. Pasti punya kekurangan. Jadi jangan ngelakuin perbuatan yang sia-sia deh. Coba lu pikir lagi, ubah mindset lu. Lu ngebully orang gak ada manfaatnya gitu. Ingat, malah ngerugiin lu, orang yang lu bully, dan orang-orang sekitar lu. Emang ketika lu ngerendahin orang, ngebully orang, asik emang asik. Lucu, emang lucu. Bikin puas, pasti. Walaupun hanya sesaat. Ingat, berarti lu udah ngelakuin perbuatan yang sia-sia. Harusnya lu sebagai pelajar, belajar yang benar gitu. Cari prestasi sebanyak-banyaknya, bukan malah bisa cuma ngerendahin orang, ngebully orang. Terus apa gunanya lu di sekolah sama kedua orang tua lu? Ketika orang tua lu tahu kalau lu di sekolah bukannya belajar yang benar, malah jadi tukang bully. Bayangin betapa kecewanya orang tua lu ketika lu sebagai anaknya malah mengkhianati amanah belajar dari orang tua lu. Camkan itu baik-baik. Sekarang kita semua hanya bisa berdoa mudah-mudahan angka bullying di Indonesia terminimalisir, atau bahkan nggak ada. Kalau menurut gue nggak ada, itu nggak mungkin. Pasti ada lah 1-2 orang yang masih mindsetnya masih batu, yang nggak bisa diubah. Dan mudah-mudahan kualitas pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku se-Islam, seiman, sebangsa dan senegara, mungkin untuk podcast episode dan tema pertama gue kali ini cukup sampai di sini saja. Dan jangan lupa terus pantengin podcast gue selanjutnya. Dan kalau lu mau kenal gue lebih dekat, lu bisa follow akun Instagram gue yang pribadi ya, di @alidafi_. Alidafi F-nya 2, Alidafi_. Dan kalau lu yang mau nambah-nambah kualitas buat hidup asik, bisa follow akun gue juga yang isinya tuh kualitas semua lah, yang gabut berhadiah gitu di @fitis.ig. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.